Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probo, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough dengan tema hari ini persiapan menjelang rapture. Sebelumnya mari satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan pada saat ini kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri yang mewahyukan hikmat pengertian buat kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang harus kami persiapkan menjelang hari kedatangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, bacaan kita dari Matius 24 ayat 37 sampai dengan 42. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya saudara, seperti apa yang kita dengar dari bacaan tadi, bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu kapan saat, hari dan waktunya. Seperti pada zaman Nuh diumpamakan mereka kawin, mengawinkan, makan, minum. Seperti kita pada hari ini melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi tiba-tiba maka seperti dikatakan pada zaman Nuh, yaitu hujan turun dan tidak berhenti selama 40 hari mendatangkan air bah yang akhirnya memusnahkan semua yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara, kita pelajari sedemikian juga yang akan dialami bagi kita menjelang hari kedatangan Tuhan. Sebelum pengangkatan orang percaya, kita seperti biasa melakukan aktivitasnya. Contoh aja pandemi ya saudara ya. Kita tadinya dengar bahwa ada corona atau virus COVID-19 ini ada masih di sana saudara, di Cina ya. Masih jauh dan kita berpikir tidak akan sampai di sini. Tapi hanya hitungan hari lalu tiba-tiba kita mendengar sudah ada di Indonesia. Nah begitulah juga umpama kedatangan Anak Manusia, dikatakan pada saat pengangkatan orang percaya itu kecepatannya bagaikan kilat. Lalu tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Kalau diumpamakan tadi ada dua orang yang di ladang, seorang dibawa yang lain ditinggalkan. Dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Kapan kita tidak tahu. Tapi yang penting adalah dikatakan Tuhan mau kita berjaga-jaga senantiasa. Karena kita tidak tahu kapan sangkakala terakhir itu diperdengarkan. Sebagai tanda pengangkatan orang percaya. Dan kecepatannya dikatakan bagaikan kilat dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 52 katakan demikian. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Ya, dikatakan bagaikan sekejap mata, dalam sekejap mata. Artinya saudara melek udah nggak ada lagi begitu. Dan dikatakan Lukas 17 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Ya, seperti kilat itu cepat banget. Tiba-tiba sudah hilang kilatnya ya. Nah demikian juga kedatangan Anak Manusia mengangkat kita orang-orang percaya, kecepatannya bagaikan kilat. Nah saudara, kita pelajari apa yang harus kita jaga. Yang pertama, jagalah hati. Amsal 4 ayat 23 katakan.
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati saudara harus dijaga. Kenapa hati yang harus dijaga? Karena dikatakan Matius 15 ayat 19, dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat dimulai dari hati, saudara. Maka kita punya slogan begini, saudara. Dari mata turun ke hati, dari hati keluar ke mulut, dari mulut menjadi penggerak seluruh tubuh. Makanya kalau hati kita panas, kita harus jaga di hati. Hatinya panas, ingat berhenti, saudara. Harus yang kita lakukan, mulut kita harus mingkem, jaga jangan keluar ke mulut. Karena kalau hati kita panas keluar ke mulut perkataan kita, itu pasti akan menjadi penggerak seluruh tubuh. Demikian dikatakan dalam Yakobus 3 ayat kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Iya, jadi semua kita bersalah perkataan, tapi barang siapa tidak bersalah perkataan, ia orang sempurna. Orang yang sempurna nggak pernah salah lagi dalam perkataannya. Kita masih dalam proses penyempurnaan ya saudara. Seringkali masih ada kata-kata yang salah yang keluar dari perkataan kita. Tapi Tuhan berkata bahwa ia dikatakan orang yang sempurna, yang artinya tidak bersalah perkataan, dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Jadi dari perkataan kita bisa mengendalikan seluruh tubuh. Kalau hati saudara panas contohnya, saudara lagi marah karena seseorang memfitnah saudara, hati saudara mulai panas, saudara mulai katakan kalau ada dia saya tidak mau datang dalam ibadah itu. Nah berikutnya tubuh saudara akan bergerak. Kaki saudara otomatis tidak akan datang ke tempat ibadah itu. Nah itulah saudara, makanya jaga di hati. Dari hati jangan sampai keluar di mulut, mingkem mulutnya. Kalau balik slogan kita begini, kalau hati panas mulutnya mingkem, tangannya juga mingkem. Artinya jangan chat-chat apapun di media-media sosial. Jangan ketik apapun saudara mengungkapkan kegalauan saudara. Itu tidak boleh kita lakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tahan di mulutnya, mingkem. Tangannya juga mingkem, jangan chatting apapun. Dan juga tarik napas, berdoa, serahkan sama Tuhan. Lalu Tuhan akan mengajar kita dan kita belajar taat untuk melakukannya. Dan itulah kehidupan orang percaya sebagai murid yang baik, harus demikian kita lakukan. Jaga di hati. Karena dari hati manusia timbul segala pikiran jahat ya saudara. Nah bagaimana cara menjaga hati? Kuncinya cuma satu, berdoa. Tetap berdoa, dikatakan di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi doa adalah salah satu cara untuk membuat kita tetap bertahan, tidak jatuh dalam pencobaan. Karena kalau hati saudara panas, pencobaan sudah ada di depan saudara. Ada hawa nafsu yang akan menguasai saudara untuk saudara mulai menjauh daripada Tuhan. Jadi oleh karena itu jaga di hati dan terus berdoa. Amin. Waktu saudara salah, semua kita Tuhan tahu cenderung melakukan hal yang jahat. Kejahatan manusia lebih cepat dilakukan daripada melakukan kebaikan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa, firman Tuhan atau Tuhan mengajar, Tuhan memimpin kita untuk melakukan apa yang Dia mau untuk kita kerjakan. Dan itu akan meluruskan jalan kita kembali. Waktu jalan kita salah, kita datang dalam ibadah, firman akan mengingatkan saudara sehingga meluruskan jalan saudara. Sedemikian seterusnya diperlukan ketekunan, yaitu ketekunan di dalam doa. Latih dirimu ibadah kata Tuhan. Waktu saudara melatih diri saudara ibadah dan tekun di dalamnya, bayar harganya, berjuang, berjerih payah, sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya percaya saudara bukan berarti kita nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi waktu kita salah kita akan diluruskan kembali. Yang penting adalah taat, artinya nurut. Jangan marah saudara ketika ditegur. Karena teguran adalah tanda kasih. Firman Tuhan akan menegur saudara dikala saudara dalam posisi salah. Makanya seringkali kalau saudara ikut dalam suatu ibadah, firman Tuhan, hamba Tuhan siapapun, seringkali kita berkata, kok pas banget ya dengan apa yang saya alami, begitu firman Tuhan. Ya, karena itulah fungsi daripada firman Tuhan, menegur, mengingatkan, meluruskan jalan kita lagi saudara. Oleh karena itu tetaplah saudara datang kepada Tuhan. Itu saudara, tetap berdoa. Nah persiapan apa yang harus saudara lakukan menjelang rapture atau kedatangan Tuhan? Efesus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya jangan seperti orang bebal. Perhatikan diri saudara, gak usah pusing perhatiin orang lain, menilai orang lain. Tapi perhatikan diri saudara sendiri, bagaimana hidup saudara. Apakah kita sudah hidup seperti orang arif atau masih seperti orang bebal. Orang bebal yang dilakukan hari ini adalah mereka tidak menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Tuhan.
Mereka bilang hari begini nanti aja kalau sudah offline ibadahnya baru mau ibadah begitu. Sedangkan masih banyak gereja-gereja yang masih tutup ya saudara, ibadah masih melalui online. Sehingga mereka tidak beribadah karena pemikirannya demikian. Nah, itulah yang dikatakan orang yang hidup secara bebal adalah orang yang tidak menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan. Ini waktu kemaksimalan. Saudara bisa mengikut Tuhan, mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu dengan maksimal. Tanpa saudara harus menggunakan waktu dalam perjalanan untuk beribadah. Saudara tinggal pencet linknya, saudara masuk di dalam ibadah bersama komunitas saudara. Ya, setelah saudara ibadah selesai ini, saudara bisa mengikuti ibadah lain tanpa saudara harus menempuh perjalanan atau membuang waktu dalam perjalanan. Bukankah ini disebut waktu yang maksimal? Nah, Tuhan mau kita hari ini maksimal. Nah, orang yang dikatakan hidup secara bebal adalah yang tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dan mereka mendengar firman tapi mereka tidak melakukannya, yaitu seperti orang bodoh. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Iya, seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ketika ada banjir, ketika ada badai, rumah itu roboh dan parah kerusakannya. Jadi saudara, orang yang bebal adalah orang yang tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Hari ini dengar si firman tapi gak pernah mau melakukannya saudara. Dan hidupnya secara duniawi, perkataannya tidak menjadi berkat. Yaitu perkataannya negatif, persungutan, gosip, memfitnah, memaki dan lain-lain. Itu adalah perkataan-perkataan yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang hidup secara bebal. Dan sombong itu masih ada pada mereka saudara. Sombong karena apa? Kalau sombong karena kaya ya banyak orang melakukan. Tapi yang lebih parahnya udah susah sombong banyak saudara. Ya, seperti apakah mereka orang udah banyak masalah yang mereka hadapi tapi mereka sombong? Yaitu mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Masalahnya sangat banyak. Baru di PHK atau dipotong gaji ya. Terus anak belum dapat pekerjaan, ya ada masalah di dalam keluarga. Dan ada begitu banyak masalah yang dihadapi. Tetapi tidak datang kepada Tuhan, itu artinya sombong saudara. Ia masih mengandalkan kekuatannya. Dan itu tidak boleh ada pada orang-orang yang hidup arif dan bijaksana. Tidak melakukannya demikian. Bagaimana hidup orang yang arif adalah mereka yang mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Tuhan. Ada doa pribadi, ada persekutuan doa yang diikuti, melayani Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini adalah orang yang hidup secara arif. Mari saudara, biarlah itu adalah saudara dan saya. Dan menjadi pelaku firman Tuhan. Selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk mempraktikkan firman Tuhan. Jadi orang yang hidup arif adalah orang yang memperhatikan responnya. Ia punya respon sebagaimana orang yang bijaksana. Bukan karena fokus dengan masalah yang dihadapi. Bukan fokus karena orang yang menghina dan memaki dan merendahkan dia. Tapi ia fokus kepada respon di setiap masalah yang ada. Dia tahu setiap masalah adalah ujian yang harus diselesaikan saudara. Dan kalau ada ujian di depan saudara, mikir bukan marah-marah saudara. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi orang yang hidup secara arif adalah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin hidupnya senantiasa. Dan bukan hanya itu saja, ia adalah orang yang mengucap syukur senantiasa. Dan perkataannya seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah orang yang arif. Mengucap syukur kenapa? Karena ia tahu hidupnya dalam rencana Tuhan. Maka saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara sudah datang pagi hari kepada Tuhan, saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, percayalah sepanjang hari yang saudara alami, itu semua atas izin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Yang penting adalah perhatikan jawabannya, perhatikan responnya, perhatikan tindakannya. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang arif saudara ya. Jadi kenapa dia bisa mengucap syukur? Karena dia tahu kalau hari ini ditipu, Tuhan izinkan karena Tuhan punya rencana. Di Ibrani 10 ayat ke-34 dikatakan pada saat hartanya dirampas ia menerima dengan sukacita karena ia tahu dia punya harta yang lebih menetap sifatnya di kerajaan surga. Nah, ia bisa bersukacita dan bersyukur ketika mengalami hartanya dirampas begitu. Dia pegang firman Tuhan, dia percaya janji Tuhan sehingga ia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala adalah orang yang yakin dan percaya bahwa proses pembentukan yang Tuhan izinkan itu akan menyempurnakan imannya untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, hidup sebagaimana warga kerajaan surga hidup. Nah,
Orang yang arif adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu merasa miskin di hadapan Allah. Dia sadar dia gak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak memimpinnya. Kalau Tuhan tidak menuntunnya, saudara. Ia akan selalu datang kepada Tuhan dalam setiap keputusan yang harus diambilnya. Kita belajar dari Daud, seorang yang dikatakan berkenan kepada Allah. Kenapa? Ia tidak pernah tidak bertanya sama Tuhan. Di dalam setiap peperangan ia selalu tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukannya. Dan begitulah yang Tuhan mau ada pada kita, sikap rendah hati. Sikap merasa bahwa gak bisa kalau Tuhan gak menyertai. Seperti Musa, ya lagunya yang sering kita nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ya ku perlu Tuhan. Begitu saudara. Sikap seperti itu yang harus ada pada saudara saya. Bahwa kalau Tuhan gak tuntun saya gak berani Tuhan. Saya gak mau Tuhan, saya gak bisa Tuhan. Kita hanya perlu Tuhan berkata, aku menyertaimu. Demikian yang saya juga belajar untuk melakukannya, saudara. Kalau Tuhan gak bilang saya menyertai kamu, saya gak akan berani untuk saya ada di depan seperti ini, saudara, memberitakan Injilnya. Saya cuma hanya percaya ketika Tuhan bilang, aku mempercayakan, aku memperlengkapimu. Dan saya melakukan. Dan sampai hari ini, kalau saya melihat program saya kembali, saya juga tetap nangis, saudara, melihat Tuhan banget. Bukan saya gak ngerti, saya gak bisa. Tapi Tuhan yang memperlengkapi untuk saya bisa melakukan. Dan saya tahu hari ini, ternyata melayani pekerjaan Tuhan bukan hal yang sulit. Saudara hanya perlu mau, berikutnya bukan saudara yang harus mempersiapkan, yang harus memikirkan. Tapi Roh Kudus sendiri yang mewahyukannya kepada kita, saudara. Ketika Tuhan berkata di sekitar bulan Maret atau April begitu, Tuhan bilang, Lydia buat pemuritan seminggu 2 kali. Saya bilang, ya Tuhan siap. Tuhan gak bilang 10 kali pertemuan, 20 kali pertemuan, enggak. Selama Tuhan gak bilang gitu, saya tahu sampai Tuhan Yesus datang saya akan melakukan. Kecuali Tuhan berkata sudah selesai. Terus bagaimana bahannya, saudara? Saya juga tidak tahu bagaimana bahannya. Saya cuma perlu duduk memberi waktu buat Tuhan berbicara untuk mempersiapkan materinya. Ketika hari sebelum pemuritan, saya ambil kertas, saya duduk, saya tanya sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih pewahyuan, saya tulis di kertas. Dan ketika saya tulis, disitulah Tuhan menuntun dari sini ke sini, begini-begini. Tuhan yang menuntun. Saya tahu Tuhan yang memperlengkapi, bukan karena saya. Demikian juga saudara saya, masuklah dalam panggilan Tuhan, kau tidak perlu takut bagaimana engkau melakukannya. Karena kalau Tuhan memanggil saudara, Tuhan tidak mempermalukan kita. Kalau Tuhan memanggil saudara, Tuhan pasti memperlengkapi saudara dengan segala kemampuannya. Saudara akan terkagum-kagum dan terheran-heran akan karya Tuhan yang dahsyat. Dan bagi saya dan bagi kita semua, melayani Tuhan adalah kehormatan. Jangan jadikan itu menjadi beban buat saudara. Kalau itu jadi beban, saya pasti pusing, saudara, stres memikirkan, aduh ini udah pemuritan hari Selasa. Ya apa bahannya? Waduh belum siap lagi apa-apa. Kita bingungan, saudara. Belum sebentar lagi udah hari Kamis lagi, harus menyiapkan lagi. Tapi buat saya bukan beban. Ini adalah kehormatan. Dan saya makin mengerti hari ini. Bukan saya, tapi Tuhan yang menyediakan dan memperlengkapi dan memampukan kita melakukannya. Amin. Demikian juga buat sahabat Penerobos. Kalau Tuhan memanggil saudara, saya percayalah dia pasti memperlengkapi saudara. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita dalam tugas panggilannya. Nah inilah saudara, hidup sebagaimana seorang arif. Dan yang harus kita lakukan berikutnya adalah, yang pertama, perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Yang kedua, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Saudara, persiapan menjelang rapture, saudara harus berjuang. Saudara tidak bisa hanya berusaha. Berusaha artinya, bedanya dengan berjuang begini, saudara. Bu Ani besok ikut ya ibadah sama-sama doa pagi. Iya ya, saya usahakan begitu. Waktu mau bangun pagi-pagi tiba-tiba ada aja telepon, ada aja yang minta suami atau anak minta buatin ini dan itu, dan akhirnya tidak bisa datang doa pagi, saudara. Itu namanya berusaha. Waktu itu kenapa gak datang Bu Ani? Saya udah berusaha, saya udah bangun, saya udah siap. Tiba-tiba begitu, saudara. Tapi seorang yang berjuang, dia akan kalahkan segala urusan, segala penghalang untuk dia tetap melakukannya, saudara. Itulah adalah orang-orang yang punya integritas. Ini yang Tuhan mau saudara dan saya miliki. Miliki integritas. Ini adalah tahunnya, saudara. Tunjukkan saudara orang-orang yang punya integritas. Yaitu orang-orang yang berjuang.
Yang tidak akan menyerah karena apapun yang dilihat, didengar, dan dihadapi. Apapun menjadi penghalang, tidak menjadi penghalang baginya. Saudara, dari Agustus 97 Tuhan lawat saya sampai hari ini. Saya tidak pernah melihat Tuhan tidak memberi solusi untuk setiap masalah. Untuk setiap penghalang yang berusaha menghalangi saya untuk saya datang dengan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan itu benar saudara. Bukan berarti gak banyak urusan. Saya tahu Tuhan izinkan anak saya 6. Tujuannya untuk melatih bagaimana saya menerobos segala rintangan. Saudara bisa bayangkan, kalau hari ini orang bilang, aduh anak 2 aja udah pusing banget ya saudara. Saya punya 6 anak. Bukan berarti saya punya 6 pembantu, enggak saudara. 1. Dan pernah bahkan tidak ada. Terus bagaimana caranya? Saya cuma berpikir saya harus prioritaskan Tuhan. Saya jalankan tugas panggilan saya, berikutnya Tuhan membantu saya menyelesaikan segala penghalang-penghalang di sekeliling saya. Dan itu benar banget sampai hari ini saudara. Ketika nggak ada yang bantu saya, anak saya masih bayi, saya bawa saudara, saya taruh di atas meja ya, dan saya taruh di tas keranjang bayi. Di situ saya melayani Tuhan. Anak saya nangis, nggak mau masuk di dalam persekutuan doa. Aduh, saya doain, saya bawa, saya paksa, saya dudukin. Tuhan buat anak saya diem. Jadi dimulainya adalah saudara mau melangkah dan berikutnya Tuhan yang bertindak, dan itu benar banget. Kalau pembantu menjadi penghalang saya dalam pelayanan, saya percaya sampai hari ini saya gak punya pembantu di rumah saya. Karena itu yang iblis mau, untuk saya berhenti melayani dia. Tapi saya bilang tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau saya mau bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Dan ketika saya menerobos, saya melakukannya, saya melihat hari ini. Ketika Tuhan memanggil saya melayani, anak saya baru 2, saudara, masih ada 4 anak saya yang dilahirkan waktu saya melayani Tuhan. Dan ketika saya merobos segala rintangan, hari ini anak-anak saya sudah besar juga saudara. Sudah ada yang menikah, saya sudah punya cucu. Lalu anak saya sudah bekerja, yang kuliah, yang paling kecil SMP kelas 2. Jadi mereka bersekolah juga, bukan karena saya sibuk melayani. Saya gak punya kesempatan untuk ngurusin anak-anak saya sekolah, enggak juga. Saya dalam pertemuan gembala, saya gak bisa hadir dalam persekutuan doa, saya akan gantikan dengan hamba Tuhan lainnya. Jadi tidak pernah alasan, Lydia kenapa gak datang? Sakit. Lydia kenapa gak datang? Aduh anaknya begana begini begono. Gak ada saudara. Jadi saya melatih diri saya menerobos segala rintangan dan saya melihat Tuhan secara nyata. Kalau kau mau mengenali Tuhan, jadilah penerobos. Jangan cepat menyerah hanya karena urusan-urusan. Sakit perut, kepala pusing. Ada tamu, ada teman, janji sama teman. Saya bilang kita seringkali bersikap tidak adil sama Tuhan. Tuhan tuntut keadilan ada pada kita. Kita seringkali bisa memprioritaskan dunia. Tapi kita seringkali tidak bisa memprioritaskan Tuhan. Kita bisa bilang, maaf saya gak bisa datang dalam ibadah karena ada tamu dari luar kota. Kita lebih gak enak sama manusia daripada gak enak sama Tuhan. Padahal Tuhan yang memberikan hidup buat kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang memberi kesehatan, kekuatan sama kita. Belajar saudara prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Dan percayalah, urusanmu itu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Lihat saudara, Tuhan yang memampukan dan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukan karena susah payahmu engkau memperoleh ini dan itu hari ini, tidak. Kalau Tuhan tidak memberkati, engkau tidak akan memperolehnya. Jadi oleh karena itu saudara, ini yang harus kita lakukan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Gak gampang, pintunya sesak, tapi Roh Kudus diberikan sebagai penolong buat kita. Jadi tidak perlu takut, walaupun engkau mengalami kesesakan. Walaupun engkau mengalami ada begitu banyak masalah. Sepertinya engkau tidak punya solusi. Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Roh Kudusnya yang diberikan sebagai penolong yang ajaib. Pasti akan menyelesaikan setiap masalahmu. Dan kemenangan adalah kepastian menjadi bagian saudara dan saya. Jadi cara yang saudara harus lakukan, datanglah kepada Tuhan di setiap masalahmu dan pikul, artinya terima prosesnya dan belajar daripada Tuhan. Tuhan akan mengajar saudara dan saya. Ini kuncinya saudara yang harus kita lakukan. Yang ketiga, bagaimana persiapan menjelang rapture? Saudara harus belajar taat, tekun dan setia. Seperti Wahyu 17 ayat 14 katakan demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia.
Ya, dikatakan anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan Tuhan juga akan menang. Siapa? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kita akan memperoleh kemenangan. Jadi saudara saya hari ini sudah dipanggil Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan bukan hanya terpanggil, saudara sudah dipilih sama Tuhan untuk melayani Dia. Dan yang harus dilakukan hari ini adalah setia. Saudara, kesetiaan itu harus ada pada kita. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi taat, tekun dan setia? Pertama, tertanamlah dalam gereja lokal. Artinya saudara harus punya keluarga rohani, punya komunitas rohani. Lalu nurut-nurut aja atas aturan gereja lokal. Untuk saudara masuk atau maksimal atau nyemplung abis dalam segala aktivitas gereja lokal, ikutin saudara. Saya dari pertama kali tertanam dalam gereja lokal di mana saya belajar untuk taat. Saya belajar untuk maksimal. Tidak ada kegiatan gereja yang tidak saya ikutin. Saya ambil semuanya saudara. Dan ketika saya mengambilnya saya terus tekun melakukannya. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Dan selalu ambil setiap kesempatan untuk melayani dan melakukan pekerjaan baik. Jangan saudara menolak. Jangan ketika saudara dipercayakan satu pelayanan karena teman saudara tidak hadir. Ya udah kamu aja gantiin, kita mulai bilang. Kok saya lagi? Hei saudara. Melayani itu adalah kehormatan. Kau dipercaya oleh Tuhan. Kenapa dipercaya? Karena kau punya nilai lebih daripada yang lain. Seharusnya kau ambil kesempatan itu saudara untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada yang dapat kita berikan membalas kebaikan Tuhan. Kasihnya menyelamatkan saudara saya dengan nyawanya diberikan buat kita. Bukan hanya sekedar nyawa yang ditembak dor mati saudara, tidak. Harus mengalami penyiksaannya sedemikian rupa. Setiap cambukan mencabik dagingnya saudara. Dan darahnya habis tercurah untuk menyelamatkan saudara saya. Ingat, itulah pengorbanan Tuhan untuk kehidupan saudara saya. Saya katakan, saya gak bisa balas Tuhan, saya gak bisa balas. Apa yang Tuhan beri buat saya, keselamatan saya terlalu mahal Tuhan bayar. Hari ini saya mau membayarnya. Walaupun saya harus memberi waktu saya, tenaga saya harus memberi waktu untuk meninggalkan anak-anak saya untuk saya melayani Tuhan. Saya bilang, saya lakukan Tuhan. Karena saya gak bisa balas. Dengan apa saya bisa membalas apa yang Tuhan berikan? Gak ada yang bisa saya balas. Selain saya beri apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Mari sedemikianlah saudara harus berpikir. Jangan kau berhitung-hitung melayani Dia. Berilah pelayanan yang terbaik yang ada daripadamu. Jangan kau berharap mendapatkan upah dari apa yang kau lakukan buat Tuhan. Saudara, jangan engkau melepas yang besar untuk kau mempertahankan yang kecil. Yang kecil adalah upah duniawi saudara. Tapi yang besar adalah ketika engkau mendapatkannya dari Tuhan, ketika engkau tidak mendapatkan dari manusia. Nah itu yang Tuhan mau, seperti Paulus katakan, upahku adalah ketika aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Ya, berikutnya saudara, kita harus melakukan terus semuanya itu sampai garis finish, bertahan sampai dengan akhirnya. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Amin. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Yaitu saudara, hiduplah maksimal di dalam Tuhan. Gunakan waktu yang ada, persiapkan diri kita untuk kita bisa rapture. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin saudara belum mempersiapkan diri saudara menjelang hari kedatangan Tuhan. Mari persiapkan diri saudara, yaitu perhatikan diri saudara bagaimana saudara hidup. Hiduplah sebagaimana orang arif, jangan seperti orang bebal. Dan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat dan taat, tekun dan setia dalam melakukan tugas panggilan kita. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang hari ini belum mengerti dan baru mengerti hari ini ketika mendengar firman Tuhan. Apa yang harus dipersiapkan untuk kami boleh terangkat pada masa pengangkatan orang percaya. Mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Biarlah firman Tuhan ditabur di tanah yang subur dalam setiap hati kami. Sehingga kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu atas setiap kami sahabat penerobos. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan rohmu agar kami punya semangat yang berkobar-kobar untuk taat melakukan kehendak Tuhan dengan kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami, komunitas penerobos, melalui WA di bawah ini. Saudara catat, saudara silakan berkata bahwa saya rindu untuk bergabung dalam komunitas penerobos. Saya akan berikan saudara link untuk bersama-sama dengan kami untuk melatih diri kita menjadi para penerobos sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.